Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas beberapa hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum kita membahas hadis ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka bagi pahalanya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Diulangi, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran sedangkan ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Maksud orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi jika memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari lauh mahfuz, karena ia menyampaikannya kepada orang lain melalui bacanya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama, atau bisa juga berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar kelak. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh pahala 2 kali. 1 pahala karena bacanya, 1 lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya melebihi pahala orang yang ahli Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran tentu saja memperoleh derajat yang istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya adalah bahawa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda. Oleh kerana itu, kita jangan meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun mengalami kesulitan dalam membacanya. Mula Ali Qori rahmatullahi meriwayatkan dari Tabrani dan Baihaqi, barang siapa membaca Al-Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran sedangkan ia tidak mampu tetapi ia terus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari mahsyar bersama para hafiz Al-Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap 2 orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya pada malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasai. Diulangi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan hasad iri hati kecuali terhadap 2 orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya pada siang dan malam hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan bahawa hasad atau iri hati yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas ada 2 jenis orang yang kita boleh hasad terhadapnya. Karena banyak riwayat yang terkenal mengenai keharaman hasad ini, maka alim ulama menjelaskan hasad dalam hadis ini dengan 2 maksud. Yang pertama, hasad diartikan rizq, yang dalam bahasa Arab disebut gibtah. Perbedaan antara hasad dan gibtah yaitu, hasad adalah jika seseorang mengetahui ada orang lain memiliki sesuatu
maka ia ingin agar sesuatu hilang dari orang itu, baik ia sendiri mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibtah ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak. Karena secara ijtima' hasad adalah haram, maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas maksudnya adalah ghibtah yang dalam urusan keduniaan dibolehkan, sedangkan dalam masalah agama mustahab atau lebih disukai. Kedua, mungkin juga maksudnya sebagai penggadaian, yakni seandainya hasad itu dibolehkan, maka bolehlah hasad terhadap dua jenis tersebut di atas. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah pare, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Diulangi, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah pare, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang abstrak dengan yang nyata, sehingga dapat lebih mudah dibedakan antara orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Padahal jelaslah kelezatan tilawat Al-Quran jauh berbeda kelezatannya apapun di dunia ini, seperti jeruk dan kurma. Tetapi banyak rahsia di balik tamsil hadis di atas yang menjadi saksi terhadap ilmu nubuah dan luasnya pemahaman Nabi SAW. Misalnya, jeruk mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung dan sebagainya. Semua manfaat itu juga dihasilkan oleh pembaca Al-Quran, yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin dan menguatkan rohani. Keistimewaan lainnya dari buah jeruk adalah bahawa jin tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika benar tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk, jika benar maka hal ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahawa jeruk manis dapat menguatkan ingatan. Dan menurut riwayat Ali radhiyallahu anhu dalam Al-Hilyah disebutkan bahawa ada 3 hal dapat menguatkan ingatan. Yang pertama bersiwak, yang kedua berpuasa, dan ketiga membaca Al-Quran. Sebagai penutup hadis di atas, dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahawa sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak kasturi. Meskipun tidak terkena apinya, tetapi jika berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Karena itu sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Alhamdulillah, itulah beberapa hadis tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga dengan kita mendengarkan pembahasan hadis-hadis ini akan menambah ketaatan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran akan bisa menjadi penolong bagi kita, baik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maka untuk itu, bagaimana kita bisa mengamalkan dan mengajak ahli keluarga kita untuk sama-sama membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan bagaimana kita sampaikan kepada orang lain bahwasanya penting membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sebelum
Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.